Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi dengan judul materi Morfologi dan Keanekaragaman pada Akar. Untuk anggota kelompok B sendiri, ada rekan saya Mariski Caturyanti, saya sendiri Yunda Mariska, dan rekan saya Salma Konita. Baik, untuk materi pertama. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membahas apa sih akar itu. Nah, akar sendiri merupakan organ yang berperan dalam menyerap air dan mineral. Lalu pertumbuhan akar umumnya mengarah ke arah dalam tanah. Contohnya akar pada singkong atau Manihot utilissima, akar pada bengkuang atau Pachyrhizis erosus, ada akar bit atau Beta vulgaris. Selanjutnya, nah kemudian apa sih fungsi akar itu? Fungsi akar itu sendiri yaitu untuk memperkuat dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, air, nutrisi, dan garam mineral yang berasal dari dalam tanah. Yang ketiga, serta ada pula beberapa tanaman yang memiliki akar untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti pada slide sebelumnya, yaitu ada akar eh, tumbuhan bengkuang atau Pachyrhizis erosus, ada akar tumbuhan singkong atau Manihot utilissima, dan ada akar dari tumbuhan bit atau Beta vulgaris. Ketiga tumbuhan ini merupakan uh, akar yang dapat menyimpan cadangan makanan. Next, materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari akar. Bagian-bagian dari akar sendiri, yang pertama ada leher akar atau kolum, yaitu bagian yang langsung bersambungan dengan pangkal batang. Lalu ada ujung akar atau apex radikis, yaitu bagian yang paling muda dan akan terus mengalami pertumbuhan. Yang ketiga ada batang akar atau corpus radikis, yaitu bagian akar di antara leher dan ujung akar. Lalu ada cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian yang muncul dari akar pokok tetapi tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang. Selanjutnya ada serabut akar atau fibrilla radicalis, yaitu cabang akar yang halus teksturnya. Lalu ada rambut akar atau pilus radicalis, yaitu penonjolan pada epidermis kulit yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Dan yang terakhir ada tudung akar atau kaliptera, yaitu bagian yang melindungi bagian ujung akar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya Mariski Caturyanti. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Oke, baik. Dari akar tadi kan diketahui kan kalau akar itu merupakan organ yang berperan dalam menyerap air dan mineral dari tanah. Nah, untuk sistem perakaran ini, jadi sistem perakaran pada tumbuhan berdasarkan perkembangan dari akar radikula itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem akar tunggang atau radix primaria dan sistem akar serabut atau radix adventitia. Nah, apa sih bedanya? Jadi sistem akar tunggang itu dia akar yang jadi itu akar tunggang itu memiliki akar lembaga yang berkembang menjadi akar pokok. Kemudian berupa akar-akar yang lebih kecil lagi dari akar pokok itu. Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada jenis tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Jadi akar tunggang itu dia tuh dari akar pokok itu akan terbentuk lagi akar-akar kecil tuh. Nah, untuk
akar serabut, kalau akar serabut ini dia memiliki akar lembaga yang mati. Jadi akar lembaganya itu sudah mati, nggak bisa tumbuh lagi yang bagian akar-akar kecil itu. Jadi beberapa akar yang jadi itu pada akar serabut ini beberapa akar yang sama besar tuh muncul pada batang akarnya, pada batang. Karena dia itu tidak berasal dari calon akar radikula tadi, karena kan akar lembaganya mati ya. Jadi dia cuma dari akar yang sama besar aja yang muncul pada batang, pada pangkal batang tadi. Nah, perakaran perakaran ini itu disebut dengan akar liar. Biasanya akar serabut itu ditemuinnya pada tumbuhan yang berbiji tunggal, yaitu monokotil. Yang bagian A itu merupakan contoh akar serabut, lalu pada gambar B itu merupakan contoh akar tunggang. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada keragaman akar tunggang. Nah, keragaman akar tunggang yang pertama itu ada akar yang berbentuk tombak atau fusiformis. Kenapa disebut berbentuk tombak? Karena pada bagian pangkalnya itu besar, lalu meruncing ke ujung dengan percabangan dari serabut-serabut akarnya. Jadi dia bentuknya itu terlihat pada contohnya pada akar lobak itu Rapanus sativa dan juga akar wortel itu Daucus carota. Ya, next. Selanjutnya keragaman akar tunggang yang kedua yaitu akar yang berbentuk gasing atau napiformis. Kenapa disebut gasing? Karena pada bagian pangkal itu besar dan membulat seperti gangsing. Kemudian akar-akar serabutnya itu sebagai cabangnya, hanya pada ujung yang sempit. Kemudian dia juga meruncing, jadi kan bentuknya kayak gasing ya. Contohnya itu pada akar bengkuang atau Pachyridius dan juga pada akar buah bit atau Beta vulgaris. Ya, selanjutnya. Oke, yang ketiga itu akar berbentuk benang, filiformis. Dia disebut akar berbentuk benang karena akar tunggang itu kecil, kemudian panjang seperti akar serabut dan percabangannya itu sedikit. Jadi itu udah kecil, dia panjang, kemudian ada percabangan sedikit tapi. Nah, mirip kan seperti benang, contohnya pada akar katok atau Passeolus lunatus. Selanjutnya ada keragaman akar serabut. Ya, keragaman akar serabut ini yang pertama itu perakaran disusun oleh akar serabut berbentuk benang. Nah, contohnya itu pada akar padi. Jadi akar itu berbentuk serabut seperti benang. Ya, pada yang gambar yang sebelah kiri itu di morfologi akarnya itu ada leher akarnya yang bagian nomor 1, kemudian bagian nomor 2 itu ada serabut akar, lalu ada rambut akar di bagian nomor 3 itu, lalu nomor 4-nya ada cabang akar, nomor yang 5 itu ujung akarnya, dan nomor 6 itu ada tudung akar. Lalu yang terakhir di nomor 7 itu batang akarnya itu. Ya, next. Kemudian keragaman akar serabut yang kedua itu akar serabut kaku dan besar. Contohnya pada ini akar pohon kelapa atau Cocos nucifera. Jadi akar tanaman kelapa itu tidak dapat menembus tanah yang keras. Makanya dia itu akarnya kayak apa ya? Kayak di atas permukaan tanah gitu kan. Jenis akar serabut pada pohon kelapa ini mempunyai ketebalan rata-rata 1 cm. Jadi tebal akarnya itu kira-kira ukurannya 1 cm. Seperti ini contohnya. Oke, next. Yang kedua itu akar serabut besar. Yang ketiga itu akar serabut besar seukuran dengan lengan manusia. Kenapa? Karena akarnya itu besar-besar di sini ya terlihat. Kalau yang tadi kan kecil-kecil ya, seperti kayak benang. Terus ada yang ukurannya 1 cm. Nah, kalau ini lebih besar, hampir seperti bisa seperti lengan manusia besarnya. Contohnya pada akar pandan atau Pandanus tectorius. Ya, jadi di situ
ada bagian morfologinya juga, ada daun pitanya, akar tunjangnya, dan lainnya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Salma. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas terkait perakaran khusus. Jadi, beberapa tumbuhan itu ada yang memiliki perakaran yang unik. Perakaran itu terjadi karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan dari tumbuhan tersebut. Nah, ada 8 perakaran khusus. Yang pertama itu ada akar gantung. Akar gantung itu muncul pada bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Nah, akar gantung ini berfungsi untuk menyerap air dan gas yang penting untuk metabolisme tumbuhan. Akar gantung itu terdapat pada pada beringin. Kemudian yang kedua itu ada akar hisap. Akar hisap itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan parasit seperti benalu. Akar hisap itu berfungsi untuk menembus bagian kayu pada tumbuhan inang untuk mengambil nutrisi. Kemudian selanjutnya itu ada akar lekat. Akar lekat itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan pemanjat seperti pada sirih atau lada. Akar akar lekat ini itu berkembang dari buku batang yang berfungsi sebagai penunjang bagi tumbuhan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada akar pembelit. Akar pembelit itu biasanya ditemukan di tumbuhan vanili atau tumbuhan yang mampu melekuk batang sebagai pembelit ya. Fungsi dari akar pembelit itu sebagai penunjang juga. Apa sih bedanya antara akar lekat dengan akar pembelit? Kalau akar pembelit itu ukurannya lebih panjang daripada akar lekat pada sirih, sehingga akar lekat itu mampu melekuk pada batang. Kemudian yang kelima itu ada akar nafas. Akar nafas itu biasa terdapat pada tumbuhan Soneratia atau pada pidada. Nah, bisa dilihat teman-teman pada gambar itu bentuk dari akar nafas. Nah, akar nafas ini biasanya hidup pada tumbuhan yang kekurangan oksigen. Untuk bagian akar yang ada di atas permukaan tanah itu memiliki banyak celah yang berguna untuk masuknya udara. Kemudian yang keenam itu ada akar tunjang. Akar tunjang itu dimiliki tumbuhan seperti tumbuhan bakau. Nah, akar tunjang ini berfungsi untuk menunjang tumbuhan agar tidak rebah. Kemudian yang ketujuh itu ada akar lutut. Akar lutut sebenarnya adalah bagian dari akar yang tumbuh keluar dari tanah kemudian masuk lagi sehingga bentuknya itu seperti lutut. Bisa dilihat ya teman-teman, ini kayak lutut gitu. Kemudian akar lutut ini biasanya hidup di tumbuhan tanjang yang hidup di daerah pantai. Nah, akar lutut ini juga berfungsi untuk pernafasan juga. Kemudian yang terakhir itu ada akar banin. Akar banin itu biasa juga kita sebut dengan akar papan karena bentuknya seperti papan yang berfungsi untuk memperkokoh tegaknya tumbuhan. Biasanya terdapat pada sukun maupun pada pohon kenari. Mungkin itu tadi cukup sekian terkait perakaran khusus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi tentang morfologi dan sistem perakaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok kami memohon maaf apabila terdapat pemaparan yang kurang. Dan saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya berucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.